Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berniat menurunkan pemain muda pada 2 laga terakhir di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Jepang nantinya akan melawan Australia dan timnas Indonesia. Tim Samurai Biru dijadwalkan bertamu ke kandang Australia pada 5 Juni 2025. Jepang kemudian bakal menjamu timnas Indonesia pada 10 Juni 2025. Hajime Moriyasu berniat menurunkan pemain muda agar mereka mendapatkan menit bermain. Selain itu, pelatih berusia 56 tahun itu ingin para pemain muda tersebut dapat beradaptasi dengan skema permainan Jepang. Langkah Hajime Moriyasu ini memang bukan sesuatu yang mengejutkan. Soalnya, Jepang kini sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang memimpin grup C dengan raihan 20 poin dari 6 laga. Koleksi poin tersebut terpaut 7 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Jepang tetap akan finish sebagai juara grup C meski menelan 2 kekalahan beruntun di laga sisa. Saya ingin mempertimbangkan untuk memanggil pemain dengan memikirkan menit bermain dan cedera. Saya tidak tahu sampai sejauh mana. Saya ingin memanggil pemain yang berpotensi lebih berharga di masa depan dan menyebarkan pengetahuan tentang taktik tim. Saya ingin menerima tantangan itu, kata Hajime Moriyasu dilansir. Pasalnya, skuad Garuda jadi memiliki peluang lebih besar untuk mendulang poin jika Jepang berniat memainkan pemain muda. Tim asuhan Patrick Kluivert untuk sementara menempati peringkat 4 grup C dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia wajib mempertahankan posisi tersebut bila ingin lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang diketahui, 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Posisi skuad Garuda bisa dikatakan belum aman. Bahrain dan Cina yang menempati posisi kelima serta keenam hanya berjarak 3 poin. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina terlebih dahulu sebelum melawan Jepang. Duel melawan Cina nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. FIFA secara spontan memberikan hadiah untuk Timnas Indonesia. Hadiah itu diberikan di jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Timnas Indonesia segera menjalani match September 10 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Matchday itu merupakan laga terakhir dalam fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilakoni Timnas Indonesia. Adapun, pertandingan Timnas Indonesia versus Cina dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Sementara, laga melawan Jepang berlangsung di Stadion Suita, Jepang pada 10 Juni 2025 atau 5 hari berselang usai laga melawan Cina. Kemenangan pada 2 pertandingan itu penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert ini untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Meski, Timnas Indonesia perlu berharap hasil buruk untuk negara seregu lain. Peluang bagi Timnas Indonesia terbilang cukup besar untuk hasil maksimal dalam 2 laga itu. Pasalnya, laga melawan Cina dihadirkan di kandang Garuda. Sementara, Jepang juga telah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dimungkinkan akan menurunkan lapis keduanya. FIFA beri hadiah jelang laga krusial jelang laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang itu. FIFA memberikan hadiah spesial untuk skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut. Hadiah untuk skuad Garuda dari FIFA diunggah langsung di laman Instagram resmi FIFA World Cup. Hadiah itu bukan dalam bentuk material. Namun, FIFA memberikan hadiah berupa perhatian untuk mengingatkan laga krusial Timnas Indonesia. Dalam postingannya, FIFA mengingatkan timeline pertandingan Timnas Indonesia. Istilah kata 30 hari lagi
Tulis keterangan FIFA, dikutip Kamis, 8 Mei 2025. Hal itu beserta mengingatkan kembali hasil pertandingan timnas Indonesia dalam 3 laga ke belakang. Dirincikan, timnas Indonesia versus Arab Saudi 2-0, Australia versus timnas Indonesia 5-1, dan timnas Indonesia versus Bahrain 1-0. Tentu menarik untuk menyaksikan 2 laga terakhir timnas Indonesia tersebut. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mengakui kangen melihat pertandingan timnas Indonesia versus Malaysia yang kerap menghadirkan rivalitas yang tinggi. Karena itulah, ia berencana mengajak Malaysia ikut dalam turnamen mini yang digelar pada FIFA Matchday September 2025. Erick Thohir sengaja mengundang Malaysia sekalian ingin mengadu tes nyali kedua tim. Jika memang Malaysia tak berani atau tak mau, maka PSSI takkan mempermasalahkannya. 1. Ingin lawan Malaysia. Saat ini, timnas Indonesia masih berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 2 laga tersisa, yakni melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni, skuad Garuda berpeluang besar lolos ke babak keempat jika mampu meraih setidaknya 3 poin dari kedua laga tersebut. Meski hasil di bulan Juni belum diketahui, PSSI sudah menyiapkan berbagai skenario untuk mematangkan persiapan timnas Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan turnamen mini yang melibatkan 2 negara. Hingga kini, Kuwait dan Lebanon telah memberikan respons positif terhadap undangan tersebut. Jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday. Dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni, di kualifikasi Piala Dunia, seperti apa, kita kan harus optimis. Ya mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, 4, kata Erick kepada wartawan, dikutip Rabu, 7 Mei 2025. Artinya jendela di Oktober, November kita harus juga siapkan. Kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya. Nah September kosong. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon, Kuwait atau negara Timur Tengah, siapapun. Yang hari ini respon Lebanon dan Kuwait, sambungnya. 2 bakal lawan negara Timur Tengah. Erick menjelaskan uji coba melawan negara Timur Tengah sangat penting. Pasalnya, timnas Indonesia kemungkinan besar akan dikepung oleh negara-negara Timur Tengah jika nantinya berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi. Kita sedang lihat siapa yang cocok. Nanti pelatih nasional akan lihat. Nah untuk juga persiapan kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah. Jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka, negara Timur Tengah, tuturnya. Selain Kuwait dan Lebanon, PSSI juga mengajak rival klasik timnas Indonesia, Malaysia. Bagi Erick, laga melawan Harimau Malaya julukan timnas Malaysia bisa menjadi ajang menguji mental dan semangat juang para pemain skuad Garuda. Nah lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah, saya nggak tahu nanti. Nah slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga. Kita juga melihat mereka, Malaysia, sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru, ya kita ingin coba juga, ungkap Erick. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tesnya lilah sama-sama. Kalau Malaysianya mau. Kalau Malaysianya nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin lain kali, jelasnya. Tak ayal jika Erick turut mengajak Malaysia untuk ikut dalam turnamen mini di bulan September. Mengingat, timnas Indonesia dan Harimau Malaya sudah cukup lama tidak berjumpa. Terakhir kali, kedua tim bersua pada Piala AFF 2021 yang dimenangkan skuad Garuda dengan skor 4-1.